형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Batari Maharani dari kelompok 6 dan juga ada teman-teman saya yaitu ada Dea Fatmalasari, Fitriyatunisa, dan Septiani Kamila. Kami ingin mempresentasikan tentang paragraf atau alinea dalam teks. Pengertian paragraf. Satuan bahasa yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat adalah paragraf atau alinea. Dalam definisinya, paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf terbagi menjadi dua, yaitu fungsi paragraf untuk penulis dan fungsi paragraf untuk pembaca. Yang pertama, ada fungsi paragraf bagi penulis. A. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Yang B. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. C. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. D. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Dan yang E. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi. Bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Yang kedua, ada fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Yang kelima, pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Selanjutnya ada persyaratan paragraf yang baik dan benar. Yang pertama, kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan yang ditulis dalam kalimat topik. Yang kelima, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis, seperti penulisan kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang kesembilan, penulis juga memperhatikan jumlah kosakata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu kosakata paragraf antara 30 sampai dengan 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang ke-10, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Unsur-unsur alinea atau paragraf. Dalam pembentukan sebuah paragraf dibutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu. Unsur-unsur tersebut diantaranya 1.
Gagasan utama, ide pokok atau gagasan pokok ialah ruh dari sebuah paragraf yang juga merupakan inti dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gagasan utama berada dalam kalimat utama. Yang kedua, kalimat utama, pikiran utama atau kalimat topik ialah kalimat yang memuat gagasan utama. Letak kalimat utama bisa berada di awal paragraf, yang disebut deduktif, di akhir paragraf disebut induktif, atau di awal dan di akhir paragraf yang disebut deduktif-induktif. Kalimat utama dan gagasan utama. Paragraf adalah suatu ide atau satuan gagasan yang kecil yang apabila dirangkai dengan suatu ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Bagian-bagian yang menyusun paragraf itu adalah kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Dua kalimat utama dan jenis paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuatu yang digambarkan itu. Selanjutnya, yang ketiga ada gagasan utama paragraf. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Gagasan penjelas paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas yang berfungsi memperjelas gagasan utama dan tidak menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Gagasan penjelas bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, fakta-fakta, penjabaran, detail, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperjelas gagasan utama. Yang keempat, gagasan utama teks. Pengertian gagasan utama teks juga tidak jauh berbeda dari pengertian gagasan utama paragraf. Bedanya, gagasan utama paragraf itu mengacu pada suatu paragraf, sedangkan gagasan utama teks itu mengacu pada satu teks. Jadi, gagasan utama teks adalah topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam sebuah teks atau pokok pembicaraan sebuah teks. Ada dua cara menemukan gagasan utama teks. Pertama, dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Yang kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf lebih dulu. Kemudian dari gabungan ide pokok, tiap-tiap paragraf itu kita simpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.